halo semuanya, selamat datang di panduan visual kali ini. Pernah nggak sih waktu nonton sirkus internasional atau lihat pameran flora fauna eksotis dari luar negeri, Anda kepikiran, gimana ya caranya mereka bawa hewan-hewan atau tanaman langka ini melintasi perbatasan negara kita dengan aman? Nah, hari ini kita bakal bongkar proses luar biasa di balik layar itu. Kita akan ikuti perjalanan karantina VIP internasional kita, seperti hewan sirkus eksotis dan ikan hias langka saat mereka masuk Indonesia. Oke, coba kita bedah lebih dalam. Semua prosedur rumit ini sebenarnya diatur ketat banget sama satu dokumen resmi, Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 11 Tahun 2024. Dokumen ini ibaratnya adalah perisai biosecurity utama buat negara kita. Tujuannya cuma satu dan sangat jelas, mencegah masuknya hama dan penyakit berbahaya yang bisa mengancam ekosistem, pertanian, dan pastinya kesehatan masyarakat kita. Tapi sebelum kita bahas kronologinya, ada satu istilah teknis yang wajib kita tahu. Secara hukum, para VIP kita ini, entah itu harimau sirkus, ikan koi pameran, atau anggrek langka, disebut sebagai media pembawa. Kenapa gitu? Karena di balik keindahan mereka, secara harfiah mereka berpotensi membawa HPHK, HPIK, atau OPTK. Itu loh, singkatan dari hama dan penyakit karantina pada hewan, ikan, dan tumbuhan. Jadi ya, mereka ini bukan sekedar tamu biasa, melainkan subjek biosecurity tingkat tinggi. Nah, supaya lebih kebayang gimana ketatnya, kita bakal telusuri perjalanan tamu VIP ini lewat 5 tahapan pasti. Persiapan lokasi, persyaratan dokumen, kedatangan, selama acara, dan terakhir, pasca acara. Kita masuk ke langkah pertama, persiapan dan persetujuan lokasi untuk mengamankan tempat acara. Yang menarik dari tahap persiapan ini adalah lini masanya yang ketat banget. Penyelenggara nggak bisa asal dadakan bawa hewan atau tanaman masuk. Mereka diwajibkan mengajukan permohonan secara online, lengkap sama proposal kegiatannya, paling lambat 30 hari sebelum acara dimulai. Waktu sebulan ini ngasih ruang buat pemerintah untuk benar-benar menilai resiko biosecurity di lokasi tersebut secara mendalam. Kalau Anda pikir birokrasi itu selalu lambat, nah aturan ini ngebuktiin hal sebaliknya. Proses evaluasinya dibikin super cepat dan terukur. Begitu aplikasi masuk, deputi cuma punya waktu maksimal 2 hari buat menugaskan tim lokal. Terus, pejabat karantina punya 4 hari untuk menilai lokasi, memastikan resiko penyakitnya rendah dan kesejahteraan hewannya terjamin. Habis laporannya beres, deputi cuma punya 2 hari kerja lagi buat ngeluarin surat persetujuan atau penolakan. Bener-bener efisien kan? Lanjut ke langkah kedua, persyaratan dokumen. Anggap aja ini semacam visa khusus buat para VIP kita. Persyaratan dasarnya ini benar-benar ketat dan nggak bisa ditawar ya. Penyelenggara wajib nyiapin sertifikat kesehatan dari negara asal dan surat persetujuan lokasi. Nggak cuma itu, mereka juga harus submit rencana kedatangan secara online, minimal 2 hari sebelum VIP mendarat. Dan yang paling keren nih, hewan atau ikan jenis tertentu wajib dipasangi microchip sebelum bisa masuk atau keluar dari Indonesia. Tujuannya jelas buat mastiin identitas mereka benar-benar valid. Detail aturannya juga spesifik banget tergantung siapa VIP-nya. Buat hewan mamalia, mereka butuh paspor hewan betulan loh, ditambah catatan riwayat vaksin, dan buat hewan penular rabies, wajib ada hasil uji titer antibodi. Kalau ikan, fokusnya beda, mereka butuh dokumen riwayat kesehatan dan laporan hasil uji lab langsung dari negara asalnya. Semuanya sama-sama ketat, tapi disesuaikan dengan risiko masing-masing. Sekarang kita sampai di langkah ketiga, tindakan karantina di tempat pemasukan, alias kontrol perbatasan. Disinilah dramanya sering muncul. Apa yang bakal terjadi kalau pas diperiksa di perbatasan, dokumen kesehatan VIP ini ternyata nggak cocok, nggak lengkap, atau nggak sah? Apa bisa langsung masuk dengan bayar denda aja? Jawabannya, oh tentu sama sekali tidak. Konsekuensinya, ini serius banget dan bertahap. Pertama, bakal dilakukan penahanan. Penyelenggara cuma dikasih waktu maksimal 3 hari kerja buat melengkapi dokumen yang kurang. Kalau lewat 3 hari masih bermasalah, langsung masuk tahap penolakan. Dan kalau udah ditolak, tapi VIP nggak buru-buru dikeluarin dari tempat pemasukan dalam 3 hari, pejabat karantina punya hak penuh buat melakukan pemusnahan. Bayangin aja, ini bukti nyata kalau negara kita nggak main-main soal keamanan ekosistem. Tapi tenang, kalau semua lancar, dokumennya sempurna, dan VIP kita lolos cek kesehatan klinis tanpa gejala penyakit, mereka baru diizinkan lanjut perjalanan ke lokasi acara. Eits, tapi mereka nggak jalan sendirian. Mereka bakal dikawal resmi sama pejabat karantina dari tempat pemasukan langsung menuju lokasi pameran atau sirkus. Pengawalan ketat. Masuk ke langkah keempat. Selama penyelenggaraan, di mana pengawasan lanjutan tetap diberlakukan. Anda mungkin mikir, kalau udah sampai lokasi dan acara mulai,
para VIP ini bisa bebas. Kenyataannya, mereka ini berada di bawah pengawasan resmi terus-menerus. Aturannya menetapkan larangan mutlak selama acara berlangsung. Media pembawa ini sama sekali nggak boleh diperjualbelikan, nggak boleh juga dipindahin dari lokasi, dilarang keras dikembangbiakan, dan nggak boleh dipakai buat tujuan selain kegiatan pameran atau sirkus yang udah disetujui. Ingat ya, ini bukan sekedar imbauan, ini hukum biosecurity yang wajib ditaati. Khusus buat VIP akuatik kita, aturannya malah lebih detail lagi. Ada mandat eksplisit yang mengharuskan ikan pameran ini dipisah berdasarkan jenis dan asalnya. Kenapa coba? Ini tuh tindakan pencegahan ekstra buat menghindari segala potensi kontaminasi silang antar spesies air dari berbagai negara yang ada di dalam satu ruangan. Dipikirin sampai sedetil itu. Dan langkah kelima, pasca penyelenggaraan. Ini adalah protokol kepulangan mereka. Saat acara selesai, tirai ditutup. Tapi perjalanan belum berakhir. Proses kepulangan ini diawasi sangat terkontrol. Supaya bisa keluar dengan aman, VIP harus diobservasi dulu buat dapetin sertifikat pelepasan dari pejabat karantina. Dari sertifikat itu, baru deh mereka bisa dapat sertifikat kesehatan untuk pulang ke negara asal. Dan ini yang paling penting, mereka wajib keluar lewat tempat pengeluaran yang persis sama dengan tempat mereka masuk sebelumnya. Aturan ini menjamin pelacakan yang mutlak dari ujung ke ujung. Jadi, semua protokol super terstruktur ini resmi ditandatangani dan berlaku pada Juli 2024 oleh Kepala Badan Karantina Indonesia. Kerangka hukum baru ini dirancang buat nutup setiap celah keamanan yang mungkin ada, mengamankan negara kita dari detik pertama hewan atau tanaman eksotis ini masuk, sampai detik terakhir mereka ninggalin tanah air kita. Pada akhirnya, ngelihat semua prosedur ini bikin kita sadar satu hal dan meninggalkan sebuah pertanyaan. Lain kali, pas Anda lagi duduk asyik menikmati pertunjukan sirkus internasional atau takjub lihat pameran satwa global, apakah Anda bakal nyadar ada mesin biosecurity raksasa yang lagi kerja dalam diam buat mastiin hiburan itu nggak bahayain negara kita? Luar biasa banget kan? Terima kasih udah bergabung di panduan visual kali ini dan sampai jumpa di penjelasan mendalam kita berikutnya.